Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi, kembali hari ini kita dipertemukan di podcast Sipa Karewa, langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini suasananya masih suasana Ramadan dan tentunya di studio kami juga sudah kedatangan bintang tamu yang sebentar lagi akan saya perkenalkan. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tema yang akan kami bahas hari ini yaitu tentang zakat fitrah, bagaimana zakat fitrah itu mensucikan diri dan juga mensucikan harta. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Sam Sumarlin, beliau adalah Ketua Tim Kepenghuluan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan ya sampai akhir Ramadan sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Iya, jadi dengan sehubungan dengan tema kita yaitu tentang zakat fitrah, mensucikan diri dan harta. Sebenarnya Pak, apa esensi dalam zakat fitrah itu sendiri bagi seorang muslim di bulan Ramadan? Ya. Jadi zakat fitrah itu adalah salah satu di antara rukun Islam. Ya. Jadi mengeluarkan zakat itu adalah termasuk rukun yang ada yang menghitung ketiga, ada yang menghitung keempat. Nah, zakat ini sendiri ada dua macam, ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah salah satu instrumen dalam perekonomian Islam. Karena perekonomian Islam itu kan banyak. Nah, di antaranya zakat, ada wakaf, ada kafarah. Jadi banyak sekali, termasuk ada fidyah, ada dam. Itu semua kalau dikumpulkan itu bisa menjadi pendapatan yang luar biasa, bisa mensejahterakan ekonomi umat. Jadi zakat fitrah ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap individu. Jadi setiapnya sifatnya fitri. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tajibu zakatul fitri. Jadi zakat fitrah itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi sifatnya semua individu diwajibkan. Kemudian apakah dia laki-laki atau perempuan? Ya, jadi kan hanya dua jenis ya, tidak ada jenis antara. Jadi luar biasa sekali sebenarnya manfaat dari zakat fitrah sendiri dan zakat-zakat yang lainnya juga. Zakat-zakat yang lain. Jadi fokus kita ini zakat fitrah, kemudian ala kulli muslimin, baik dia laki-laki maupun perempuan yang sudah tua maupun yang masih lahir atau masih bayi. Ya, jadi ada ukurannya. Anak-anak yang lahir 1 menit sebelum masuk 1 Syawal itu sudah terkena kewajiban zakat. Harus sudah dibayarkan zakatnya Misalnya, Bapak ya. ada orang sementara hamil, ya malam di takbiran bulan Ramadan lahiran ini, kalau malam takbiran udah dapat. Oh gitu Ya, Pak. minimal dia dapat bulan Ramadan, walaupun hanya 1 menit. Betul. Ya, kecuali kalau misalnya berniat ya enggak usah bayar zakat fitrah, ya tahan-tahan saja hamil. Persalinannya. Nah, kemudian yang meninggal juga seperti itu. Jadi kalau dia meninggalnya masih dapat malam Idul Fitri walaupun hanya 1 menit. Pas misalnya azan Allahu Akbar langsung meninggal, nah, dia tetap kena kewajiban zakat fitrah. Baik, selanjutnya Pak, itu tadi tentang orang-orang yang membayar zakat, baik dia laki-laki maupun perempuan. Namun kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, tidak ada batasan usia dan tidak ada batasan usia untuk dibayarkan zakatnya Bapak ya. Tidak ada batasan. Kemudian pertanyaannya, apakah ada kondisi ekonomi tertentu yang kemudian dijadikan sebagai wajib pembayar zakat atau tidak wajib membayar zakat? Jadi yang wajib membayar zakat fitrah ini adalah orang yang tentunya punya barang atau punya uang, atau dalam artian yang lain ini ya punya bahan pokok di malam Idul Fitri itu. Jadi bukan masalah miskin atau kayanya. Ya, jadi kalau orang kaya sudah mutlak kan, ya sudah pasti punya barang. Bagaimana dengan orang miskin? Nah, orang miskin juga kalau misalnya di bulan Ramadan ini tiba-tiba dia dapat banyak
sumbangan, ya di malam Ramadan sampai berkilo-kilo beras di rumahnya, berkarung-karung. Pada akhirnya dia juga menjadi wajib mengeluarkan zakat fitrah juga. Jadi standarnya itu adalah di malam Idul Fitri dia punya kemampuan untuk membayar zakat fitrah. Baik. Jadi, Kemudian ya, jadi ukurannya itu. Di semuanya wajib. Ya, apakah yang merdeka ataupun budak, ya itu semuanya wajib. Untuk bayar zakat fitrah. Tapi yang utama itu tadi Pak ya, bahwa mereka Iya. memiliki harta, memenuhi kebutuhan Iya. di malam Idul Fitri. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, sering ada pertanyaan di masyarakat itu, kapan waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah agar manfaatnya maksimal bagi penerima? Kan kalau di masyarakat itu Pak, kadang-kadang malam takbiran Pak baru berbondong-bondong ke rumahnya Pak Imam bayar zakat. Iya. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi kalau berbicara masalah waktu yang afdal itu sebenarnya adalah hari Idul Fitri. Harinya itu. Idul Fitri. Ketika subuh, selesai salat subuh sampai kemudian melaksanakan salat. Itu waktu yang paling afdal apabila kondisinya memungkinkan untuk kita langsung serahkan ke masyarakat. Tapi waktu afdal ini bisa menjadi waktu yang makruh, bahkan bisa menjadi waktu haram. Kenapa? Karena kalau tidak sempat terbagi, maka itu akan menjadi sedekah biasa. Nah, oleh karena itu Dia hitungannya bukan zakat fitrah Pak ya. iya, bukan lagi zakat fitrah, dia menjadi sedekah biasa. Meskipun pada saat menyerahkan ke Amil misalnya. amilnya itu dengan niat zakat Dan fitrah. saya rasa kalau di pagi hari menjelang Salatul Fitri itu kan amil-amil kita itu kan Pak Imam itu sudah sibuk dengan tetek bengek pelaksanaan Idul Fitri, ya orang ziarah, sudah tidak ada waktu untuk membagi. Nah, jadi yang paling bagus sekarang ini kita bayar zakat fitrah ya dari sekarang. Dari sekarang. Iya, dari sekarang. Bahkan ada waktu jawasnya itu mulai sejak tanggal 1 Ramadan itu sudah bisa membayar zakat fitrah ini. Dan catatannya adalah kutul balad. Apa yang dimaksud dengan kutul balad? Makanan pokok. Jadi makanan pokok itu seperti apa? Ya, enggak boleh misalnya kos-kosannya mahasiswa. Iya. Saya makanan pokok saya Indomie. Tiap hari makan Indomie. Wah, itu bukan makanan pokok. Ya, itu hanya karena faktor keadaan saja kan. Saya lagi diet Pak, saya lagi diet tidak makan karbohidrat, jadi saya tidak makan nasi. Boleh diganti dengan roti Pak misalnya? Ya kalau memang makanan hari-harinya roti ya seperti itu. Ada sekarang anjuran pemerintah walaupun ya kayaknya tidak berhasil ini. Sehari tanpa nasi, bahkan mau diganti ya. Tapi ternyata beras ini tidak bisa tergantikan. Saya juga dulu waktu kuliah di Mesir, saya coba-coba makan roti di sana, makanan pokok di sana, tapi ternyata pada akhirnya kembali ke nasi juga. Nah, karena memang nasi ini terbukti dia adalah makanan pokoknya orang Indonesia. Pernah dulu ada kejadian tahun 2002 kalau tidak salah, yaitu di Saudi Arabia. Itu sudah diumumkan ya bahwasanya hari ini makanan akan terlambat datang. Tapi sudah diantisipasi oleh petugas haji kita. Jam 10 jamaah haji sudah diberikan makanan roti plus minuman 1. Jam 11 dikasih lagi makanan roti plus Indomie. Kemudian pas jam 12 dikasih lagi 2 jenis makanan. 6 jenis makanan dikasih. Pas jam 1 ada informasi bahkan sampai ke Indonesia. Jamaah haji kita kelaparan besar. Pertanyaannya, makanan yang tadi itu kemana semua? 6 jenis makanan. Nah, ternyata jawabannya adalah orang Indonesia itu, terutama ya kita mungkin orang Sulawesi, selama belum makan nasi, walaupun sudah makan pisang hijau 2, sudah makan cindol, ya itu belum dianggap makan selama belum makan nasi. Iya, istilahnya masih yang terisi baru lambung kiri, lambung kanan belum keisi. Jadi kutul balad. Jadi beras ini ya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah makanan pokok kita dan itu yang menjadi standar. Nah, hanya kita harus berpikir agak sedikit terbuka berkaitan dengan kutul balad ini, makanan pokok ini. Karena ada beberapa amil-amil kita itu keras, harus beras. Saya tidak mau terima kalau uang. Iya, jadi harus beras. Bahkan ada beberapa tempat itu di guru-guru saya juga seperti itu.
Itu kalau sudah masuk Ramadan begini dia jadi penjual beras. Jadi Karena bisnis Pak ya. bukan bisnis juga, dia keyakinannya seperti itu. Ya, yang bisa di zakat fitrahkan itu kan harus apa namanya, qutul balad. Makanan Makanan pokok. pokok. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih longgar. Ya, kita harus lihat bisa dikonversi ke nilainya. Jadi nilainya itu yang nilai beras itu berapa yang kita konsumsi, ya itu yang kemudian dijadikan apa namanya standar untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, selanjutnya Pak, ini tentang besaran dan jenis zakat fitrah. Terkait besaran zakat di wilayah Sulawesi Barat tahun ini, apakah ada imbalan khusus mengenai jenis bahan pokok atau konversi ke nilai rupiah? Sudah dilakukan apa namanya konversi dan sudah ada ketetapannya. Jadi kita awalnya rencananya kita di Sulawesi Barat ini rencana mau menyatukan harga di satu standar harga zakat di Sulawesi Barat. Tapi ternyata susah. Kenapa? Karena memang ternyata harga-harga beras kita berbeda-beda. Ya, beragam Di harga beras. Polmas berbeda dengan di Majene berbeda dengan Mamuju. Mamuju ini kayaknya agak tinggi. Yang di Polmas itu agak rendah. Jadi kita serahkan ke masing-masing kabupaten. Berarti memang ada perbedaan nilai pembayaran zakat di masing-masing kabupaten? Kalau nilai bisa berbeda, tapi kalau standar ukuran tidak berbeda. Jadi kalau standarnya itu kan, kalau berdasarkan hadis Nabi kan, so'an, ya, satu sak, ya, satu gantang. Kalau kemudian di konversi lagi, itu 4 mud. 4 mud itu 4 genggam. Sekarang 4 genggam itu 4 genggam orang Arab. Jadi 4 genggam orang Arab itu ya yang pakai standar genggaman kita. Jadi memang ini agak apa namanya agak susah untuk kita pastikan. Makanya kita berkali-kali ingin melibatkan meteorologi legal untuk membuat standarisasi ini. Jadi nilai yang paling standar itu adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo. Iya. Bahkan dalam beberapa mazhab itu ya ada yang menyebutkan ya 3 liter itu sudah cukup. Dan untuk apa yang tadi yang kita menggunakan genggaman orang Arab kemudian diindonesiakan dengan 2,5 kilo itu itu sudah 2,5 kilo. Boleh Pak, dibolehkan Pak ya? Boleh, dan memang seperti itulah. Alangkah setengah matinya kalau tidak boleh Pak. Kita harus datangkan orang Arab cuma untuk sekedar untuk timbangan itu. Timbangan beras. Ya, baik, selanjutnya Pak, ini tentang peran penghulu dan amil sebagai Katim Kepenghuluan. Bagaimana Bapak melihat peran dari para penghulu atau penyuluh di lapangan dalam mengedukasi masyarakat agar zakat ini tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran? Jadi di antara tugas-tugas amil ini kan banyak. Di antaranya para penghulu kita termasuk amil, kepala KUA juga terkadang jadi amil. Apa namanya, imam-imam kita juga menjadi amil. Ada hal yang mungkin perlu kita juga kritisi. Artinya apa? Yang kita kritisi ini supaya menjadi bahan bersama bagi kita. Sampai saat ini kita belum punya database yang pasti tentang mustahik. Mustahik itu artinya Izin Pak, mustahik apa itu mustahik? Mustahik itu orang yang berhak mendapatkan zakat. Oh, ya. Iya. Jadi seharusnya data itu sudah ada sebelum masuk Idul Fitri ini. Nah, kalau amil, alhamdulillah teman-teman penghulu kepala KUA itu sudah banyak menyampaikan, mensosialisasikan tentang zakat fitrah ini. Dan kalau zakat fitrah ini saya tidak terlalu ragu, insya Allah semua orang bayar. Iya, karena yang berat itu biasanya zakat mal. Nah, jadi amil ini adalah termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ya. Karena ada 8 asnaf ya, orang miskin, orang fakir, orang miskin, wal amilin alaiha, dan amil-amil pengurus-pengurus zakat. Termasuk pengurus zakat juga iya, menjadi orang yang berhak menerima zakat Pak ya. Walaupun dia kaya ya dia tetap berhak mendapatkan zakat. Nah, kemudian berikutnya Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan
Tapi catatannya ya perjalanannya untuk ketaatan, bukan untuk leha-leha. Bukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas juga termasuk ibadah, bisa saja. Jadi tidak boleh, misalnya ada orang berniat mau pergi belajar ke Jakarta, di Makassar, nah tiba-tiba niatnya berubah, malah di sana malah pacaran. Wah, itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Iya, bahkan tidak boleh mengkasar salat kalau orang seperti itu. Nah, jadi sekarang itu sudah ada program kita ini Kementerian Agama, namanya program Masjid Ramah Pemudik atau Ramah Musafir. Itu bisa dialokasikan ke sana sebagian harta zakat ini. Nah, kemudian apalagi selain amil wal gharimin, ya orang-orang berutang. Jadi yang berutang ini ya standarisasinya adalah orang yang utang untuk kebutuhan pokok. Nah, karena kita ini semua berutang. Ya, saya ini juga punya banyak utang. Tapi apakah saya termasuk mustahik? Ya, dilihat dulu apakah masuk mustahik atau tidak. Kalau utangnya itu untuk kebutuhan pokok, ya karena gara-gara beras misalnya dia berutang. Tapi kalau berutang untuk beli mobil, wah, Pak Yusuf Kalla pun juga berutang. Tertampar saya Pak berhutang untuk beli mobil. Jadi walgarimina, iya banyak bukan cuma mobil lah. Ya. Apa namanya? Intinya khusus untuk kategori berhutang ini, kemudian dilihat dulu untuk apa. Darurat. Ada orang sudah dikejar-kejar debt collector misalnya. Ada yang berhutang untuk modal usaha misalnya. Kalau modal usaha itu tidak terhitung. Iya, karena ada orang berutang untuk jumlah modal besar, modal usaha yang besar. Kemudian tadi untuk orang miskin, ya ini orang miskin ini orang kan biasa selalu mengkategorikan orang miskin itu harus anak yatim. Tidak semua anak yatim itu miskin. Iya. Iya. Sepakat Pak. Banyak. Ya, saya juga anak yatim. Gimana Pak? Anak yatim piatu tapi CEO. CEO, aduh. Ada anak yatim, ya apa namanya? Dan anak yang dimaksud anak yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya. Iya. Kalau orang yang meninggal ibunya itu bukan yatim namanya. Itu namanya munqati. Ya. Kemudian ada batasan umur. Ya, orang kalau sudah berumur di atas 16 tahun itu sudah bukan lagi anak yatim. Ya, kalau sudah 17 tahun apalagi kalau sudah punya suami itu beralih statusnya. Kemudian orang juga biasa mengkategorikan orang miskin itu ya janda-janda misalnya. Ya, padahal tidak semua janda itu miskin. Ya, banyak janda kaya. Banyak janda kaya Pak, ditinggal mati, ditinggalin warisan pula, ditinggalin rumah. Jadi miskin ini adalah orang yang betul-betul tidak mampu Pak ya. Betul-betul tidak mampu, tidak punya uang, atau misalnya dia bekerja tapi tidak cukup. Ya, misalnya ya, gajinya di bawah UMR kan. Kalau kita ini kan rata-rata gaji kita kan sebenarnya sudah cukup. Misalnya hanya problem kita ini ya rata-rata kan mungkin masalah gaya hidup ya. Iya. Kalau orang-orang saya sebut saya misalnya orang-orang Chinese itu kan bagus, orang-orang Padang bagus. Itu kalau mereka punya gaji 2 juta, ya, yang dia konsumsi itu terkadang hanya 1 juta. 1 jutanya yang sisanya itu dia tabung. Naik gajinya pendapatannya, misalnya jadi 5 juta, yang dia konsumsi tetap 1 juta. Yang dia tabung lebih banyak lagi. Naik sampai 1 miliar, yang dia konsumsi tetap 1 juta. Nah itulah perbedaannya dengan kita-kita ini. Kalau yang kita ini ya, gajinya 2 juta Pak, kebutuhannya 5 juta. Kebutuhannya 5 juta. Kadang berdalih Pak, Allah akan cukupkan. Bertambah gaji 10 juta, belanjanya 20 juta. Jangan tanya tabungan. Tidak ada tabungan kecuali saldo pay later. Tapi alhamdulillah artinya itu ada saja Allah mencukupkan itu. Walaupun seperti itu karena kita yakin ada Tuhan yang mencukupkan. Betul. Namun ini menjadi catatan jangan sampai itu gaya tersebut kita pelihara terus jadikan tradisi. Jadi kalau mau hidup berkualitas ya coba kita contoh teman-teman yang dari Padang tadi Pak ya, dari apa namanya ya. Betul. Sehingga kualitas mereka bagus. Kehidupannya bagus. Baik, selanjutnya ini Pak, pesan sosial bagaimana zakat fitrah ini bisa menjadi instrumen untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama di Sulawesi Barat.
Jadi zakat fitrah ini kan ya dari orang Islam, dari kemudian nanti dampaknya juga meluas kepada sesama kaum muslimin juga. Jadi yang pertama tadi kan banyak kategori ya, 8 kategori yang dibagikan. Jadi kalau 8 kategori ini betul-betul terdistribusi dengan baik, maka dampaknya akan luar biasa. Nah, tadi orang miskin, berarti orang miskin ini insya Allah dengan zakat yang kita berikan ini mudah-mudahan tidak berulang tahun kemiskinannya. Tahun lalu dia mustahik, tahun depan mustahik lagi. Wah, tahun berikutnya masih mustahik juga. Wah, ini berarti zakat kita tidak berhasil. Tidak berhasil ya, betul. Jadi yang diharapkan ada perubahan. Tahun ini dia mustahik, ya tahun depan ya dia sudah menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ada guru kami itu Profesor Dr. Parwajidi ya, itu doanya satu. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa mengeluarkan zakat dan jangan jadikan saya orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu doa yang bagus. Itu doa supaya kita menjadi orang kaya. Betul Pak. Ya, betul. ini kan banyak orang berebut mau menjadi mustahik ya, orang yang berhak. Jadi ke masyarakat ini luar biasa. Jadi diantaranya juga orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, al-gharimin. Sekarang budak sudah tidak ada perbudakan. Jadi kita sudah tidak untuk kategori ini boleh dikatakan sudah tidak ada. Kemudian berikutnya fisabilillah. Fisabilillah ini memang agak umum sifatnya. Jadi bisa untuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah, ya, yang sementara berjihad di Palestina, yang berjihad di Iran misalnya, orang yang di belahan dunia yang lain, itu juga berhak mendapat. Bahkan kalau misalnya sudah terpenuhi semua, itu bisa kepada anak-anak pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, jadi mahasiswa yang ada di luar negeri itu kasihan, ya itu mereka termasuk mustahik zakat. Ya, karena sudah ada fatwa dari Syekhul Azhar ya, bahwasanya anak-anak kita itu, para pelajar itu adalah mustahikin. Ya, karena orang miskin sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak ada. Nah, sudah atau mungkin ada tapi mereka tidak mau menerima zakat. Ada diantaranya memang tidak mau menerima zakat. Jadi talibul ilmi itu juga termasuk. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz itu orang miskin sudah merasa gengsi untuk menerima zakat. Ya, bukan tidak ada orang miskin ya, betul. karena mereka tidak mengandalkan zakat lagi. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pusing. Akhirnya dia umumkan siapa pemuda-pemuda yang belum kawin, yang tidak ada biayanya untuk kawin, ini ada harta zakat, pakai ini. Boleh Pak ya. Nah, itu sampai ke sana. Yang penting ya 88 asnaf ini ya Sudah terpenuhi. Ya. Jadi berarti zakat fitrah itu sendiri juga akan dinilai berhasil ketika berkurang penerimanya Pak Dik. Bisa dikatakan seperti itu ya? Kalau bisa tidak ada penerimanya, wah luar biasa. Oh. Jadi itu salah satu. Dan zakat fitrah ini memang berbeda dengan zakat mal. Karena zakat fitrah ini kan ukurannya sebenarnya kecil, hanya 2,5 kilo. Ya, beda dengan zakat mal, lebih banyak. Jadi zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa kita, dan kita berharap di hari Raya Idul Fitri itu tidak ada orang yang kelaparan. Ya, jadi tidak ada orang miskin yang tidak punya beras. Ya, tidak ada orang fakir yang malam itu tidak sempat bikin buras. Dan lain sebagainya. Ya, itu kalau ada hal-hal yang terjadi seperti itu ya maka itu menjadi tamparan bagi kita semua. Ya, harapan kita bahwa di malam Lebaran itu tidak ada lagi tidak ada orang yang kelaparan, orang bergembira. Nah, jadi harus terdistribusi dengan baik. Jangan sampai tidak terdistribusi dengan baik. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak tadi, ini membuka mata kita bahwa ternyata selama ini banyak hal yang
kita salah fahamkan dan salah artikan, dan ternyata zakat fitrah bukan sekedar rutinitas akhir Ramadan, tetapi merupakan jembatan untuk membersihkan jiwa kita dan berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih banyak Pak sekali lagi sudah berbagi ilmu dan waktu di podcast si Pakarewa kami hari ini, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sahabat religi, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Samsu Marlin. Mari kita tunaikan kewajiban kita sebelum takbir berkumandang. Saya Yuniati Yusuf mewakili segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Setelah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya wajib di subscribe. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menantikan buka puasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.